Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar. Al-alimul ghafar. Yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat di mana kita memiliki anggota badan. Baik itu tangan, kaki, mata, dan juga termasuk di dalamnya lisan. Kenapa? Karena ini adalah satu kebutuhan bagi manusia agar bisa berbicara, bermuamalah, kemudian dia mengatakan sesuatu yang diinginkan. Maka di antara nikmat anggota badan yang kita miliki ini, di antara nikmat yang besar adalah nikmatul lisan. Yaitu kita memiliki lisan ini untuk berbicara. Berbicaranya pun sesuai dengan keinginan kita. Dan lisan ini juga Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita bisa berkomunikasi. Maka berbicara sesuai, dia akan berbicara sesuai keinginan pemiliknya. Sehingga saking besarnya nikmat anggota badan ini. Dan di antaranya nikmat lisan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walisanau wa syafatain. Dan demi lisan dengan dua bibirnya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu diingat bahwa lisan yang Allah berikan kepada kita ini bisa berdampak dengan kebaikan. Dan sebaliknya, lisan yang kita miliki ini, ketika kita menggunakannya, mengucapkan kata-kata sesuatu yang mengundang keburukan dan maksiat, maka bisa memberikan efek keburukan nanti pada hari kiamat. Ketika kita menggunakan lisan yang kita miliki ini untuk berkata yang baik, jujur, untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berbicara kepada manusia dengan baik, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yatmanuli ma baina lihyaihi, dan barang siapa dari umatku yang menjaga, yang berusaha menjaga ucapannya, kemudian menjaga kemaluannya, atmanu lahul jannata, aku akan jamin dia nanti pada hari kiamat dengan surga. Tetapi sebaliknya, ketika lisan yang kita miliki ini untuk berbicara berbohong, dusta, kemudian ucapan yang keluar dari lisan ini penghinaan, untuk menghina,
untuk menggibah, untuk namimah, mengadu domba, menfitnah, dan seterusnya. Maka bisa mengantarkan dari lisan ini, pemiliknya bisa mengantarkan ke neraka, naudzubillah. Ya. Maka benarlah kata seorang bahwa lisan tak bertulang. Karena dia akan berbicara sesuai dengan pemiliknya. Akan berbicara sesuai dengan keinginan pemiliknya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah ada seorang yang datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanata tusalli laila wa tasumun nahara wa tasaddaqu." Seorang ini ingin curhat ke Rasul. Saya punya kenalan wahai Rasul, di mana orang ini sholat sunnahnya rajin. Berarti kira-kira kalau sholat sunnahnya rajin, yang wajib rajin buatan jamaah. Ya lebih lagi. Ya. Bukan cuma sholat sunnahnya yang rajin, puasa sunnahnya juga rajin. Kira-kira yang wajib semangat, lebih lagi. Kenapa? Kalau yang sunnah saja dia semangat, apalagi yang puasa wajib. Puasa Ramadan. Wa tasaddaqu, dan dia biasa rutin mengeluarkan zakat. Ya. Dia bersedekah. Kalau sedekah saja dia rajin, apalagi yang wajib ya zakat. Kemudian orang ini mengatakan, walakin, akan tetapi orang ini tu'ti jiranaha bilisaniha. Tetapi orang ini tidak mampu untuk menjaga ucapan yang baik dari lisannya. Keluar dari lisannya untuk menghina manusia. Keluar dari lisannya untuk mencaci maki orang lain. Keluar dari lisannya dusta. Dan dari dosa-dosa lisannya. Padahal dia tadi sholatnya rajin. Maka apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul pun mengatakan, la khaira fiha. Orang tersebut dianggap oleh Rasul bukan orang yang baik. Wahia min ahlin nar, dan bisa mengantarkan orang tersebut ke neraka. Apa yang membuat orang ini padahal sholat sunnahnya, apalagi yang wajib, puasa sunnahnya, apalagi yang wajib, sedekahnya, apalagi zakatnya. Karena di dalam Islam ukuran kebaikan seorang bukan hanya dilihat dari ini. Tetapi ukuran baik seseorang juga dilihat dari ucapan yang keluar dari mulutnya. Sehingga Rasul mengatakan bisa menjadikan seorang tersebut masuk neraka. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi karena tidak mampu menjaga lisannya. Terus apakah berarti nggak usah sholat sekalian? Ya enggak. Sholat tetap. Ya. Puasa tetap, sedekah tetap, tetapi juga jangan lupa perbaiki ucapan kita. Ya. Dan termasuk di dalam iman seseorang adalah di mana dia menggunakan lisannya. Ya. Bagaimana seseorang itu dilihat keimanan seseorang pun dari lisannya, dari ucapannya. Ya. Rasul mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka jaga ucapannya. Kalau enggak bisa menjaga ucapannya untuk berbicara yang baik, mending diam. Bukan mudah mengucapkan ucapan yang buruk, ucapan yang kotor. Keluar dari lisannya kebun binatang. Dari yang kaki dua
kaki 4 sampai kaki 1000. Ya. Maka Rasul mengingatkan bahwa iman seseorang dilihat dengan apa yang keluar dari mulutnya, dari ucapannya. Ya. Bukan hanya dari sholatnya, bukan hanya dari puasanya. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan bahwa peran yang cukup besar di dalam ucapan kita sehari-hari. Karena ini termasuk anggota badan kita yang setiap hari kita gunakan. Dan ucapan ini nggak bisa kita tarik kayak layangan. Sudah keluar dari lisan kita ya sudah orang dengar. Sudah keluar dari lisan kita apalagi terekam. Ya. Walaupun nggak terekam, malaikat pun mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah yang keluar dari lisannya, dari ucapannya, kecuali ditulis oleh malaikat raqib wal atid. Ditulis. Bahkan gara-gara seorang tidak mampu menjaga lisannya, menjaga ucapannya, puasanya nggak diterima, kata Rasul. Makanya Rasul sampai mengatakan, man lam yada qaula zur. Seorang yang berpuasa tetapi tidak menjaga ucapannya. Tidak menjaga ucapannya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak butuh puasanya. Ya. Nggak butuh puasanya. Alias tidak dapat pahala. Ya. Kalau nggak dapat pahala karena nggak puasa wajar. Loh ini puasa kata Rasul. Dia puasa meninggalkan makan dan minum. Tetapi ternyata puasa itu nggak cukup dengan nggak makan nggak minum. Tetapi ada menggunakan lisannya. Bagaimana ucapannya. Bagaimana dia menggunakan ucapannya. Lisannya. Dan yang terakhir jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Lisan yang kita miliki ini sebagai nikmat yang besar. Kelak pada hari kiamat akan bersaksi. Akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia bisa berbohong, bisa berdusta. Ya. Ditanya kamu telat tadi masuk? Enggak, padahal telat. Ya. Kamu tadi menggibah orang lain? Enggak. Bisa berbicara sesuai keinginannya. Tetapi di hari kiamat lisan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Akan berbicara sudah tidak mengikuti pemiliknya. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan pada hari kiamat ternyata lisan ini akan mampu berbicara tetapi bukan untuk membela kita. Akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita ucapkan ketika di dunia. Enggak cukup dengan lisan, didukung oleh wa aidihim, tangan. Tangan di dunia ini kita gunakan sesuai keinginan kita. Kalau digunakan untuk yang baik, dia akan ikut. Digunakan untuk yang buruk, dia pun ikut. Tetapi di hari kiamat, tangan ini akan berbicara. Sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Kalau saksi manusia mungkin masih bisa dusta. Kalau saksi dari manusia mungkin dia berbohong. Tetapi kalau saksi dari lisan kita, saksi dari tangan kita, dan yang ketiganya adalah wa arjuluhum, dan kaki yang kita gunakan ini pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang kita gunakan ketika di dunia. Ketika kita melangkah menuju ke tempat yang baik, maka kaki ini pun akan berbicara, bersaksi di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya digunakan kaki ini untuk keburukan, ini pun akan disaksikan pada hari kiamat nanti. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Maka nikmat besar ini yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah anggota badan ini yang kita miliki, karena cepat atau lambat, maka nikmat semua ini pun akan ditarik. Nikmat ini semuanya akan diambil, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita perbuat, dan apa yang sudah kita melangkah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.